Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, semoga kita semua masih diberi kesehatan pada masa-masa pandemi yang tengah terjadi sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 205030701111034. Saya berasal dari kelas C pada program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa, siapa, dan mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi, serta profesi kepustakawanan. Yang pertama adalah tentang apa itu pustaka. Pustaka berasal dari suatu bahasa dari suku-suku di Persia yang kemudian menyebar ke India. Kata asli dari pustaka adalah pos atau postal yang memiliki arti kulit binatang. Hal ini merujuk ke sana karena kulit binatang merupakan material untuk menulis pada masa tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pustaka memiliki arti kitab, buku, dan primbon. Sedangkan dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, pustaka dapat diartikan sebagai suatu konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Konsep ini dibangun berdasarkan pendekatan historis kontekstual yang menjabarkan bagaimana kata pustaka ini digunakan dalam masyarakat. Menurut Mardalis, studi pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti misalnya adalah dokumen, buku, catatan, majalah, kisah sejarah, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Sarwono, studi pustaka adalah suatu studi yang mempelajari berbagai buku, referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut Ari Kunto, studi pustaka dalam penelitian adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Dan dari definisi pustaka yang lainnya adalah menurut Sulistyo Basuki, yang di dalamnya tercakup 4 materi, yaitu yang pertama adalah karya cetak atau karya grafis, seperti buku, majalah, disertasi, serta laporan. Dan yang kedua, karya non-cetak atau karya rekam, seperti piringan hitam, audio, kaset, dan video. Ketiga adalah bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofiche, dan mikroopaque. Sedangkan cakupan yang terakhir adalah suatu karya dalam bentuk elektronik dan bahan digital lainnya. Menurut Ensiklopedia Nasional pada halaman 112, pustaka adalah kumpulan buku yang tersimpan di suatu tempat tertentu milik suatu instansi tertentu. Kemudian beralih kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang apa itu informasi. Informasi berasal dari kata dalam suatu bahasa Prancis kuno, informationem, yang berarti garis besar atau ide. Kata tersebut merupakan kata benda dari informare, yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi berarti penerangan, pemberitahuan, kabar, atau suatu berita tentang sesuatu.
Sedangkan dalam dunia pustakawan, informasi adalah sesuatu konsep yang universal dalam jumlah muatan besar, yang melingkupi banyak hal dan terekam pada sejumlah media yang selanjutnya dapat disebut sebagai dokumen. Menurut Anton Mulyono, seorang ahli bahasa, informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu yang nantinya akan menghasilkan keputusan. Kemudian, menurut Birch and Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Dan yang terakhir adalah menurut Gordon B. Davis, yaitu informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan memiliki nilai yang nyata, yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang dan juga keputusan-keputusan di masa mendatang. Dan dari ciri-ciri informasi adalah yang pertama, akurat, yaitu informasi ini mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah tepat waktu, yang maksudnya informasi ini harus ada saat diperlukan. Yang ketiga adalah relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah kelengkapan, yaitu pemberian informasi harus secara utuh dan tidak setengah-setengah. Membicarakan tentang pustaka dan informasi serta perpustakaan tidak akan lepas dari suatu profesi yang sangat berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, yaitu profesi pustakawan. Maka, siapakah pustakawan itu? Pustakawan, seperti yang dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan dan merupakan ahli perpustakaan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sedangkan menurut Sulistyo Basuki, pustakawan ialah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat dengan visi dan misi yang sesuai. Kesimpulannya, pustakawan adalah seorang ahli dalam bidang perpustakaan yang bisa membantu orang lain di dalamnya, serta mengelola dan mengatur dokumen ataupun laporan yang ada di sebuah perpustakaan. Kemudian, sekarang kita akan membahas kepada definisi dari ilmu perpustakaan. Menurut American Library Association pada tahun 1993, definisi dari ilmu perpustakaan adalah pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan rekod tercetak ataupun tertulis yang diketahui, dikoleksi, diolah, dan digunakan. Dan definisi yang ditampilkan oleh Google apabila kita mengetik "What is library science?" adalah sebuah studi tentang mengumpulkan, melestarikan, membuat katalog, dan menyediakan buku dan dokumen lainnya yang ada di perpustakaan. Kemudian, apa itu ilmu informasi? Menurut Sulistyo Basuki, ilmu informasi adalah kajian mengenai pencetus, pemakai, penggunaan, karakteristik, dan distribusi rekaman grafis. Konsep ini berdasarkan anggaran dasar ASIS atau American Society for Information Science. Menurut McCulloch and Mansfield, ilmu informasi adalah semua disiplin ilmu yang mengkaji informasi atau menjadikan informasi sebagai salah satu objek studinya. Banyak pihak yang memandang bahwa dua aspek yang terkandung dalam terminologi ilmu perpustakaan dan informasi adalah dua aspek yang saling berhubungan, bahkan tidak mungkin dipisah antara keduanya.
Library and Information Science dipandang sebagai istilah dengan konsep untuk menyatakan sinergi di antara kepustakawanan dan informasi. Pada lain pihak, ada juga yang berpendapat bahwa walaupun kedua kata yang digunakan dalam istilah ilmu perpustakaan dan informasi tersebut digabung menjadi satu istilah, namun kesepakatan tentang hakikat keduanya masih terus berada dalam perdebatan. Istilah ilmu perpustakaan dan informasi merupakan istilah yang tepat digunakan untuk penamaan departemen atau jurusan atau program studi yang mengasuh bidang kepustakawanan dan informasi pada saat ini. Untuk memudahkan pemahaman akan konsep Library and Information Science, perlu diketahui perbedaan antara ilmu perpustakaan dan informasi. Dan menurut Sulistyo Basuki, perbedaan di antara ilmu informasi dan perpustakaan terletak pada sejarah, objek, misi, dan pengembangan teori serta metode yang digunakan. Ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan adalah sebuah ilmu yang melibatkan banyak keahlian di bidang informasi teknologi, manajemen, dan pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, dan menyimpan data. Menurut sejarah, ilmu perpustakaan didirikan jauh lebih tua daripada ilmu informasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya program pendidikan pustakawan oleh Columbia University pada tahun 1876. Sedangkan program ilmu informasi bermula sejak dibukanya program studi ilmu informasi di University of Pennsylvania pada tahun 1959. Objek ilmu perpustakaan lebih kepada pengelolaan dokumen, dan sedangkan ilmu informasi lebih kepada informasi yang didapat dari dalam dokumen itu sendiri. Ilmu perpustakaan dan informasi terbentuk sebagai hasil penggabungan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ilmu perpustakaan dan informasi dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah informasi dan isu-isu pentingnya, serta pengelolaan keteraturan informasi dan peraturannya, serta masyarakat pengguna informasi yang terkait. Beberapa pandangan masyarakat mengenai ilmu perpustakaan dan informasi. Banyak masyarakat masih berpikir bahwa pergi ke perpustakaan hanya menghabiskan waktu saja dan beranggapan bahwa pelayanan perpustakawan adalah suatu hal yang buruk. Kemudian banyak masyarakat yang menyepelekan ilmu perpustakaan dengan anggapan bahwa hasil akhir dari kuliah di bidang ini sudah pasti hanya menjadi seorang penjaga perpustakaan. Banyak juga yang belum mengetahui bahwa program studi ilmu perpustakaan dan informasi ini ada. Ini disebabkan oleh kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang eksistensi dari program studi ilmu perpustakaan dan informasi. Dan juga banyak masyarakat yang berpikiran bahwa tujuan dari ilmu perpustakaan hanyalah menjaga perpustakaan dan menata buku. Dan padahal aslinya tidak semudah apa yang mereka bayangkan. Mengapa program studi ini penting? Karena yang namanya perpustakaan dan informasi selalu berkembang, dimulai dari buku hingga bentuk digital seperti sekarang, sehingga diperlukan tenaga ahli dalam mengelolanya. Yang kedua adalah karena seorang pustakawan dituntut untuk memiliki kemampuan literasi informasi yang akurat dan efektif, sehingga bisa memberi arahan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan pada nantinya. Demikian penjelasan singkat dari saya yang telah saya paparkan dari apa itu pustaka hingga pengertian tentang ilmu perpustakaan dan informasi serta pentingnya ilmu tersebut, setelah merangkum dari beberapa artikel yang telah saya baca. Mohon maaf jika ada kesalahan pada kata dan lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.